Halo Sobat Engineer semua, selamat datang di channelnya Kang Gutumen. IoT atau Internet of Things merupakan istilah yang populer di samping istilah Industri 4.0, AI atau Artificial Intelligence, dan Machine Learning. Karena mungkin mereka itu saling berhubungan. Nah tentunya IoT itu memiliki pengertian yang sangat luas. Namun ditinjau dari garis besarnya, IoT itu bisa merupakan sebuah software dan sebuah hardware yang saling berhubungan dengan melalui sebuah connectivity atau konektivitas. Nah, software itu bisa berupa aplikasi yang running di PC atau desktop, bisa berupa sebuah web server, atau bisa juga aplikasi yang running di perangkat mobile, handphone misalnya. Sedangkan hardware sendiri bisa berupa sensor, misalnya sensor suhu, sensor kelembaban, atau mungkin bisa juga sebuah GPS tracker, atau mungkin sebuah relay yang mengontrol lampu. Yang hardware itu berhubungan dengan software itu menggunakan sebuah connectivity yang bisa menggunakan misalkan GSM, saluran GSM atau 4G atau NB-IoT, atau bisa juga menggunakan LAN atau Ethernet, bisa juga menggunakan jaringan Wi-Fi, Bluetooth atau BLE, atau menggunakan radio frekuensi atau RF, misalkan LoRa, Sigfox, dan lain-lain. Nah, tentunya supaya hardware itu bisa berhubungan dengan software yang di atas itu, harus menggunakan atau memiliki sebuah controller. Dalam hal ini mungkin bisa menggunakan microcontroller. STM32 merupakan microcontroller yang sangat mumpuni untuk dipakai di dalam proyek-proyek IoT. Nah, oleh karena itu, di video kali ini saya akan berusaha untuk mengupas tuntas apa itu STM32. Namun mungkin kupas tuntas ini boleh jadi tidak akan bisa cepat, atau bisa dengan mudah, atau mungkin cenderung membosankan. Lihat saja penampilan PowerPoint-nya ini sangat membosankan, bukan? Jadi, saya tidak akan bisa menjamin Anda akan langsung bisa membuat proyek menggunakan STM32. Dan mungkin Anda baru akan paham setelah 2 tahun kemudian. Oleh karena itu, silakan putuskan apakah Anda akan melanjutkan menonton video ini atau tidak. Kalau mau melanjutkan, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa atau mendapatkan update dari kelanjutan video ini. Oke, kita akan langsung saja. Tapi sebelum kita membuat atau belajar membuat proyek menggunakan microcontroller STM32, kita harus tahu dulu, harus berkenalan dulu dengan STM32. Apa sih sebenarnya STM32 itu? Nah, STM sendiri itu berasal dari pabrik pembuat si STM32, yaitu ST Microelectronics. Sedangkan 32-nya sendiri adalah berarti 32 bit. Karena ada juga STM8 yang sama-sama buatan ST Microelectronics, tapi dia merupakan 8 bit. Jadi STM32 adalah microcontroller 32 bit dari ST Microelectronics. Nah, si STM atau si ST Micro ini membuat dua kategori STM32. Yang pertama adalah STM32 MCU, Microcontroller Unit. Yang kedua adalah STM32 MPU, Microprocessor Unit. Tapi kita tidak akan membahas yang STM32 MPU karena dia merupakan hal yang berbeda. STM32 MCU itu menggunakan core ARM Cortex-M, sedangkan STM32 MPU menggunakan ARM Cortex-A yang bisa menjalankan OS seperti Linux dan sebagainya. Nah, STM32 MCU sendiri itu dibagi beberapa produk lain. Yang pertama adalah STM32 High Performance MCU, sedangkan yang kedua adalah STM32 Mainstream MCU, kemudian STM32 Ultra Low MCU, Ultra Low Power MCU, dan yang terakhir adalah STM32 Wireless MCU.
Kita lihat yang STM32 High Performance MCU. Ini ada beberapa seri STM32 High Performance MCU. Yang pertama adalah STM32F2 series, misalkan STM32F205, STM32F207, dan sebagainya. Kemudian STM32F4 series, F407 misalkan, atau F429, F469, dan sebagainya. Terus STM32F7 series. Dan yang terakhir adalah STM32H7 series. Nah, karena dia merupakan high performance, maka dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat mumpuni. Yang pertama, misalkan secara flashnya, dia minimal memiliki 64 KB flash sampai 2 MB flash. Sedangkan di RAM-nya bisa sampai 1 MB. Contohnya di Cortex H7. Di sisi kecepatan juga dia bisa dijalankan sampai 550 MHz ya si frekuensinya. Dan ini cukup cepat untuk misalkan aplikasi yang menggunakan LCD TFT dengan resolusi Full HD. Selain itu dia si STM32 misalkan dilengkapi dengan dual mode quad SPI dan dual octa SPI. Nah, ini jadi kalau misalkan untuk menambah kapasitas dari memori internal, kita bisa menggunakan quad SPI atau octa SPI. Quad SPI sendiri adalah SPI yang memiliki 4 pin data. Sedangkan yang octa dia memiliki 8 pin data. Jadi dia bisa lebih cepat dari SPI yang standar. Kemudian yang termasuk dengan STM32 mainstream MCU adalah STM32F0 series, STM32F1 series, misalkan F103 yang dipakai di boardnya Blueprint ya. Dan kemudian STM32F3 series, STM32 G0 series, dan STM32 G4 series. Nah, yang mainstream ini mungkin tidak secanggih yang high performance, tapi dia ada, misalkan di STM32F3 dia sudah ada atau sudah dilengkapi dengan ADC yang 16 bit. Rata-rata ADC di STM32 series adalah 12 bit, tapi di STM32F3 ini dia memiliki 16 bit ADC ya, Sigma Delta ADC. Kemudian rata-rata di STM32 mainstream ini flashnya ada juga yang sampai 1 MB, kan di F107 ini atau F10 sekian. Dan dia ada juga yang dilengkapi dengan, nah ini yang G series ini dia khusus untuk signal MCU, jadi untuk aplikasi analog mungkin dia lebih bagus. Kemudian adalah STM32 Ultra Low Power MCU. Yang sesuai dengan namanya, dia adalah STM32 yang mempunyai fitur low power consumption. Dia dicocok untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan baterai. Nah, di seri ini atau di produk lain ini ada STM32L0 series, STM32L1 series, STM32L4 series, STM32L4 Plus series, dan STM32L5 series. Terakhir adalah STM32U5 series. Jadi kalau kita mencari STM32 yang punya low power consumption, pilihlah STM32 yang pakai extension low L ini ya, STM32L, L0, L1, L4, dan sebagainya. Nah, si STM32L ini dia saat power mode dengan kan RAM dan RTC yang masih hidup, itu dia konsumsinya bisa mencapai 0,34 mikroampere ya. Jadi di bawah, kecil sekali ya, cuma 340 nanoampere. RAM atau memori flashnya bisa sampai 2 MB, tergantung tipe dari STM32 low power yang kita pakai. Kemudian ini ada STM32 wireless MCU. Sesuai dengan namanya wireless, artinya dia bisa untuk aplikasi wireless ya, tanpa kabel.
Yang pertama adalah STM32 WB series. WB artinya dia Bluetooth atau BLE. Yang kedua adalah STM32 WL series. WL artinya dia LoRa. Jadi STM32 WL ini STM32 plus LoRa yang udah ditanam di dalam satu chip. Yang ketiga adalah STM32 WF series atau WiFi. Tapi yang ini belum ada. ST belum mengeluarkan yang tipe Wi-Fi. Nah, STM32 wireless ini, misalkan yang 32 WB, dia Bluetooth, dia mempunyai fitur yang dilengkapi dengan transceiver dengan frekuensi 2,4 GHz. Nah, dengan 2,4 GHz ini, dia bisa menjalankan aplikasi, misalkan Bluetooth versi 5 ya, BLE, kemudian Zigbee versi 3, dan OpenSea. Si STM32WB ini sama dengan STM32WL juga, sebenarnya dia merupakan prosesor yang dual core. Artinya dia ada satu core dengan arsitektur M4 dan satu core lagi dengan arsitektur M0+. Nah, untuk yang WL dia si frekuensinya bisa bekerja di antara 150 sampai 960 MHz dengan modulasi yang disupport adalah LoRa, GFSK, GMSK, dan BPSK. Nah, dia bisa LoRaWAN, bisa Sigfox, bisa MBus, atau MIoT. Sama dengan STM32WB, dia juga merupakan prosesor dual core yang M4 dan M0. Yang di kedua seri ini, M0 itu biasanya dipakai untuk menghandle si bagian RF-nya atau di bagian wireless-nya. Cuma sayang untuk yang di WB, kita tidak bisa mengotak-atik programnya si M0 karena ST sudah memberikan sebuah, dia disebutnya tuh wireless stack ya, yang udah dikompil, jadi udah berbentuk binary. Kita tinggal pakai, misalkan kalau kita aplikasi Bluetooth, kita menggunakan si stack Bluetooth stack. Dan aplikasinya sendiri dibuat di M4, jadi kita tidak bisa membuat program di M0. Sementara kalau LoRa, si LoRa-nya itu sendiri bisa dikontrol oleh M0 atau M4, jadi bisa lebih bebas daripada yang Bluetooth. Nah, tadi kan ditinjau dari produk lain. Nah, sekarang kita lihat dari MCU core-nya. Artinya, arsitektur apa yang dipakai oleh STM32. Yang pertama tentunya adalah ARM Cortex M0. Kemudian ARM Cortex M0+, ARM Cortex M3, ARM Cortex M33, ARM Cortex M4, dan ARM Cortex M7 yang merupakan versi tertinggi daripada ARM Cortex M. Nah, dilihat dari kecenderungan sekarang itu, ST sepertinya sudah tidak mengembangkan lagi prosesor dengan ARM Cortex M0 dan ARM Cortex M3. Terbukti bahwa belum ada versi terbaru dari kedua core ini. Yang ada itu yang M0+ dan M4, M7, dan M33. Nah, kita lihat ARM Cortex M0 itu siapa saja sih yang termasuk dengan ARM Cortex M0. Yang pertama adalah STM32F0 series. Kemudian, hanya satu ya. Jadi ARM Cortex M0 itu cuma ada satu, itu ARM Cortex M0 F0 series. Nah, si ARM Cortex ini dia arsitekturnya masih ARM versi 6 ya. Tapi dia udah support yang namanya TAM atau TAM to instruction set, kemudian udah T-stage pipeline, dan udah memiliki non-meshable interrupt dari 1 sampai 32 physical interrupt. Kemudian dilengkapi juga dengan hardware single cycle multiply, artinya dia support untuk proses pembagian 32 bit ya. Bisa juga dia support juga untuk proses shift mode, deep sleep, dan sebagainya. Dia juga udah memiliki yang namanya ini juga terbagi. Dia bisa lewat JTAG atau serial wire. Terus ada juga data watch point, breakpoint unit, jadi pada saat terbang kita bisa menambahkan breakpoint. Kemudian ARM Cortex M0+. Ini yang termasuk dengan ARM Cortex M0+ adalah STM32L0 series,
STM32G0 series, STM32WB series, dan STM32WL series. Ini WB sama WL ini dia seperti yang disebutkan di slide sebelumnya merupakan dual core prosesor ya. Jadi dia ada M0 dan ada M4. Nah, M0 plus itu hampir sama dengan M0 Cortex M0. Ya mungkin ada tambahan, ada opsional 8 Legion MPU, Memory Protection Unit. Opsional artinya dari standarnya ARM Cortex itu ada fitur MPU, tapi dari pabrikan silikon seperti ST itu dia bisa menggunakan fitur MPU atau tidak. Nah, selain itu juga ada tambahan untuk mode debugnya, dia ada yang namanya ini, micro trace buffer ya untuk proses debug. Kemudian ARM Cortex M3. Ini ada ARM STM32L1 series, kemudian STM32F1 series, STM32F2 series. Nah, ini ARM Cortex M3 ini dia sudah menggunakan arsitektur ARM versi 7 ya. Dilengkapi dengan Nested Textured Interrupt Controller NVIC, dan si interrupt-nya itu dia sudah mendukung 240 physical interrupt dengan 256 level priority level. Dia juga untuk mode debugnya sudah dilengkapi dengan semacam ETM, data trace, dan instrument trace. Terus ARM Cortex M33. Ini sepertinya versi ARM Cortex M terbaru ya. Yang tergolong ke dalam ARM Cortex M33 itu ada STM32L5 series, kemudian STM32U5 series. Nah, ini arsitekturnya sudah menggunakan versi 8. Yang paling membedakan mungkin dari ARM Cortex adalah optional trust zone, semacam security yang dimiliki oleh prosesor ini. Karena tujuan dari M33 ini dia bisa dipakai untuk konektivitas untuk IoT. Dia juga sudah mendukung instruksi DSP, digital signal processing, dan sudah dilengkapi dengan floating point unit, sehingga processing data floating point bisa dilakukan lebih cepat karena dia menggunakan hardware. Kemudian ARM Cortex M4. Nah, yang tergolong dengan ARM Cortex M4 adalah STM32F3 series, STM32L4 series, STM32L4 Plus series, STM32G4 series, dan STM32F4 series. Nah, ini arsitekturnya masih menggunakan ARM Cortex ARM versi 7 ya, jadi hampir sama dengan Cortex M3. Cuma untuk Cortex M4 itu sudah dilengkapi dengan instruksi DSP, digital signal processing. Bisa 32 bit, tapi dia masih single. Dan dilengkapi dengan hardware device, jadi dia udah untuk proses operasi pembagian sudah menggunakan hardware, jadi ada instruksi pembagian. Kemudian juga dia dilengkapi dengan optional signal processing precision floating point unit. Jadi dia FPU-nya itu opsional, jadi seperti sudah dijelaskan bahwa di standar Cortex M itu ada yang namanya FPU atau floating point unit. Tetapi si pabrikan silikon itu bisa menggunakannya atau tidak. Dilengkapi juga dengan memory protection unit. Kemudian ada juga integrated build feed processing instruction. Jadi untuk prosesi atau operasi bit bending. Sebenarnya di Cortex M3 juga dia mempunyai fitur ini ya. Kemudian si interrupsinya dia hampir sama dengan Cortex M3. Dia mendukung 240 physical interrupt dan prioritas sampai 256 level. Fitur debugnya juga sama dengan Cortex M3. Yang terakhir adalah, nah ini block diagramnya, Cortex M7. Ada 2 seri ya, F7 dan H7. Ini juga masih
menggunakan arsitektur M7, arsitektur V7 maksudnya, versi 7. Tapi si M7 ini dia sudah didukung adanya instruction cache dan data cache yang sampai 64 kilobyte ya. Kemudian untuk floating point-nya dia sudah mengenal single dan buffer. Mungkin kalau single itu dia pakai, kalau nggak salah 32 bit, kalau double itu dia pakai 64 bit, jadi bisa lebih presisi masalah floating point-nya. Yang lainnya mungkin hampir sama dengan si Cortex M4 dan Cortex M3. Nah, dilihat dari kemasan atau package dari STM32 ini juga mempunyai banyak sekali variannya, dimulai dari yang menggunakan package 8 pin, 32 pin, 100 pin, bahkan BGA, dan ada juga yang berbentuk modul. Nah, yang berbentuk modul itu contohnya ada di STM32 WB MMG. Jadi di package modul ini semua komponen yang dibutuhkan untuk membentuk sistem minimum sudah dimasukkan ke dalam package tersebut, kristal dan komponen-komponen lainnya, sehingga kita tinggal menambahkan power dan ground saja sudah jadi atau sudah jalan si STM32 ini. Dilihat dari webnya ST itu ada sekitar 1201 tipe STM32, banyak sekali ya. Kemudian kalau dilihat dari STM32 CubeMX itu ada sekitar 3434, tapi mungkin kalau di CubeMX dia juga mengklasifikasikan dengan contohnya untuk range temperatur dan sebagainya. Oke teman-teman, sobat engineer semua, itulah episode pertama dari kupas tuntas STM32 yang merupakan sebuah microcontroller yang cukup mumpuni untuk dipakai di project-project IoT. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan nantikan video-video berikutnya di episode atau di serial kupas tuntas STM32. Bye.